Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas satu handphone baru dari Xiaomi Indonesia baru banget rilis, yaitu ini dia, Xiaomi Redmi 10A. HP yang kalau menurut saya bisa dikatakan bener-bener entry level yang nggak Xiaomi banget. Sebelum lanjut, sama-sama kita lihat harganya dulu nih, kalau aja dia belum tahu. Redmi 10A di Indonesia sekarang dia punya dua varian, sama-sama punya RAM 3GB, tapi untuk penyimpanan ada yang 32, ada yang 64GB seperti yang saya pakai. Untuk harganya ya 1 jutaan aja, jadi kalau dari situ kita bisa lihat kalau handphone ini sebenarnya positioningnya lebih murah dibandingkan Redmi 10C yang baru aja rilis dan cukup bikin gempar bulan lalu. Cuma sebelum kita lanjut ke soal specs dan experience pakai, saya mau sedikit aja bahas tentang desainnya dulu. Dari tampilannya, Redmi 10A ini punya banyak sekali kemiripan dengan Redmi 10C, paling tidak untuk bagian belakangnya. Bisa dilihat dari susunan kamera dan juga peletakan sensor stick jari yang digabung dalam satu kotak yang sama. Tombol power dan volume ada di samping kanan, di atas ada jack audio, di kiri ada slot SIM card yang nggak hybrid, menurut saya ini bagus, dan di bawah ini selain ada speaker dan jack audio, tapi ada hal yang cukup mencengangkan, yaitu handphone ini masih membawa port micro USB. Tapi sebenarnya Xiaomi nggak sendiri sih, karena ada kayak Samsung A03 yang sama-sama pakai micro USB. Cuma karena di sini kita kan bicara tentang Xiaomi, merek yang biasanya dalam tanda kutip selalu gangguin merek lain dengan specs to performance dan harga mereka yang gila-gilaan. Tapi sekarang kok malah jadi sama, itu yang menurut saya agak aneh. Menurut kalian sendiri gimana? Masih oke apa nggak sih tahun sekarang pakai micro USB? Selain soal micro USB tadi, Redmi 10A juga bikin saya cukup kaget dengan pemilihan chipset yang digunakan, karena di sini Xiaomi menggunakan MediaTek Helio G25. Sebuah chipset yang udah pernah mereka pakai pada Redmi 9A yang rilis tahun 2020. Inilah kenapa saya bilang tadi, handphone itu kayak nggak Xiaomi banget gitu, karena biasanya Xiaomi selalu menawarkan harga miring dengan specs yang wih gitu. Nah, Redmi 10A ini tuh ada pengecualian, entah apa pertimbangannya saya nggak tahu. Di sektor software, Redmi 10A pakai MIUI 12, ini lebih baru ya pastinya, dan dia punya Android 11 yang tentunya oke lah dibandingkan versi yang lebih lama. Apakah ini akan dapat update ke Android 12 dan juga mungkin MIUI 13? Kayaknya kecil kemungkinan sih kalau dikasih via OTA ya, sama Xiaomi langsung di download, itu kayaknya agak kecil kemungkinannya karena ini adalah handphone 1 jutaan, tapi bisa aja nanti saya salah kalau tiba-tiba dikasih. Jadi ya ada atau enggaknya tinggal tunggu waktunya aja. Dengan specs yang ada di handphone ini bisa ditebak kalau dari segi kemampuan bakal secukupnya aja. Teleponan, SMS-an, WA, Facebook itu sebenarnya masih oke. Sosial media lainnya pun sebenarnya masih cukup. Tapi handphone ini emang nggak bisa dipakai multitasking yang intensif karena RAM-nya sendiri emang terbatas. Ya, di sini emang ada fitur RAM extension, tapi itu juga nambahnya nggak banyak, cuma 1 GB doang. Jadinya nggak terlalu nolong untuk pemakaian yang bener-bener intensif. Main game macam Mobile Legends juga masih bisa, tapi buat saya ini bukan handphone yang gamer banget ya, pasti ya, wajar banget. So ya, handphone ini sebenarnya hanya cocok buat mereka yang menggunakan perangkatnya untuk aktivitas ringan sehari-hari aja, seperti yang tadi udah sempat saya sebutin. Untuk mendukung, di handphone ini ada baterai 5000 mAh, kapasitas yang udah cukup besar untuk menemani seharian, bahkan ya mungkin bisa 2 hari bagi mereka yang pakai handphonenya nggak terlalu intensif. Screen on time oke, saya bisa dapat sampai 10 jam, standby-nya pun sebenarnya memadai. Palingan soal chargingnya aja nih ya, di sini cuma mentok 10 watt dengan charger bawaannya, emang nggak bisa ditambah lagi. Jadi ya cukup lama, sekitar 2,5 jam, mau tinggal tidur juga menurut saya oke-oke aja. Berikutnya, sekarang kita ngomongin soal layar di Redmi 10A. Ini kembali mirip dengan versi sebelumnya. Ukurannya 6,53 inci IPS dengan resolusi HD+. Gak ada plastik anti gores di bagian layarnya, jadi saya sangat menyarankan, merekomendasikan untuk yang beli handphone ini langsung cari anti goresnya supaya nggak baret. Pada pemakaian buat yang mungkin sekedar nonton YouTube atau streaming film, itu sebenarnya masih cukup banget. Tapi kalau platformnya membutuhkan Widefine L1 macam Netflix gitu, HP ini nggak atau belum support ya untuk tampilan resolusi HD. Ganggu banget sebenarnya enggak sih, dan menurut saya cukup wajar untuk sebuah handphone di kelas budget kayak gini. Satu lagi untuk kameranya, setup yang dipakai di sini ada dual kamera di bagian belakang dan satu aja di depan. Nggak ada mode foto yang spesial, tapi yang penting-penting udah ada, seperti misalnya ada Pro alias manual, ada portrait mode, serta tentunya ada night mode juga. Terus kalau untuk perekaman video, handphonenya bisa ngerekam dengan resolusi Full HD, baik itu dengan kamera depan maupun kamera belakangnya. Selain ke sebuah handphone kelas entry level nih, ya kita emang nggak bisa ngarep
terlalu banyak, termasuk dengan handphone yang satu ini. Kalau siang, cerah, outdoor, atau dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup ya, kayak di studio sekarang, saya misalnya mau mainan segala macam, hasilnya masih tergolong oke. Kita nggak bisa ngeluh terlalu banyak tentang warna, ketajaman maupun dynamic range ya, tapi menurut saya ini udah cukup banget untuk foto standar-standar aja. Kalau solo light, ya udahlah ya, sebenarnya kayak taraf ikhlasin aja, cuma menurut saya ini juga nggak jelek selama kondisinya tidak terlalu gelap, hasilnya masih memuaskan, dan kalau saya lihat juga night mode cukup membantu untuk mendapatkan hasil foto yang lebih baik. Oke, jadi ini dia kamera depannya Redmi 10A kondisi siang hari untuk rekaman video outdoor dengan pencahayaan yang sangat memadai, bisa langsung lihat gimana kualitas videonya. Audio juga bisa langsung didengar, di belakang saya banyak mobil, banyak motor, jadi mungkin kedengeran atau enggak. Ada angin juga, apakah masuk di mikrofon bisa langsung kalian dengar. Dan abis ini kita pindah ke kondisi low light untuk lihat bagaimana performa dari kameranya. Oke, sekarang ini kita coba untuk rekaman video dalam kondisi low light menggunakan kamera belakangnya Redmi 10A. Kalau dilihat nih fokusnya nggak terlalu tajam ya kalau dilihat di layar. Saya coba tap gitu untuk fokus. Seperti ini di dalam ruangan. Ini kalau saya tutupin lampunya, ada bayangan, ini saya geser. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Coba tap lagi untuk fokus. Oke, kayaknya ya udah bisa lihat gimana kualitasnya. Coba deketin lagi, bisa nggak? Ya, kurang lebih seperti inilah fokusnya ya, jadi masih agak kelihatan soft untuk kondisi seperti ini. Dan sekarang kita coba pindah ke kamera depannya. Nah, sekarang ini pindah ke kamera depannya, resolusi maksimal masih 1080p seperti ini. Oke, itu ketutupan lampu. Oke, kita bisa kita bisa lihat ini dia untuk performa kamera depannya ngerekam video dalam kondisi low light. Ada lampu sedikit dari situ sama dari depan, tapi kalau yang terang banget sebenarnya enggak ya, jadi lampu yang di atas terus saya matiin. Jadi kurang lebih beginilah kalau digunakan untuk perekaman di dalam ruangan. Oke atau enggak menurut kalian dalam kondisi low light? Coba tulis pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Jadi kalau kita melihat apa yang dikasih dan juga harga jual, seandainya nggak ada handphone lain di kelas yang sama, mungkin akan dengan bisa mudah ya kita merekomendasikan handphone ini, Redmi 10A. Tapi di saat yang sama, karena sekarang Redmi ada yang versi 10C, ya dia punya kamera 50 megapiksel, chipsetnya juga baru, Snapdragon 680. Menurut saya jadi agak sulit untuk merekomendasikan Redmi 10A. Emang ada selisih harga yang cukup lumayan ya, bisa sampai 400 bahkan 500 ribu. Tapi emang kita dapat yang lebih baik. Jadi kalau misalnya budget saat ini ngepas banget, bisanya beli Redmi 10A ya menurut saya monggo dibeli aja. Tapi kalau misalnya masih bisa nabung dan nggak harus ganti banget sekarang, menurut saya mendingan nabung dulu karena kita bisa dapetin yang lebih baik. Apapun pilihannya, seperti biasa saya taruh link pada kolom deskripsi di bawah, jadi langsung aja dicek bagi yang perlu. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu review saya tentang Redmi 10A. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.